Oke, kembali lagi bersama saya di Villa dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita ulas bersama atau untuk kita bahas bersama pemirsa di mana respon Ade Armando ya yang sangat masuk akal sekali. Nah, menyikapi isu-isu akhir-akhir ini yang penuh dengan kontroversi pemirsa di mana hari ini demo itu kan di mana-mana adu domba merajalela kan. Akademisi menjadi provokator sedangkan rakyat kecil itu menjadi korban. Mengatasnamakan rakyat tapi rakyat tak merasa diwakili. Dan inilah respon Ade Armando dalam dibalik semua ini. Dan mari kita simak bersama terlebih dahulu pemirsa. Memang terasa sekali secara sangat jelas ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang karena mereka tidak senang dengan sebenarnya tidak senang dengan kemenangannya Pak Prabowo, tapi semakin tidak senang karena di samping Pak Prabowo ada Pak Jokowinya, ya. Gabungan antara Prabowo dan Jokowi ini betul-betul menurut saya bagi kalangan tertentu dianggap sebagai sebuah petaka, ya. Iya, petaka dalam arti begini. Iya. Pak Jokowi harus diakui sebagai orang yang sukses memimpin Indonesia selama 10 tahun. Ya. Paling gampang yang kita gunakan sebagai indikasi adalah hasil-hasil survei. Menjelang dia turun itu sangat tinggi, ya. Ya. Sekarang mungkin udah turun antara lain karena adanya propaganda terus-menerus dari kalangan yang saya sebut tadi untuk menjatuhkan nama Jokowi, ya. Ya. Nah, masalahnya Jokowi itu terus-menerus terlihat masih di dekat Pak Prabowo. Pak Prabowo masih terlihat merasa bahwa Jokowi adalah salah seorang sahabatnya yang perlu diajak bicara, yang kadang-kadang dimintai pendapatnya, dan tentu saja di situ ada Gibran. Jadi kembali ke pertanyaan Anda tentang siapa itu, adalah orang-orang yang sebetulnya marah dengan Pak Jokowi, dan kemudian tidak sepenuhnya marah dengan Pak Jokowi saja ya, marah karena mereka kalah dulu ya. Kemudian Pak Prabowo-nya menang, tapi Pak Prabowo menang itu saja masih lumayan. Yang menjadi lebih buruk adalah karena Pak Prabowo sekarang berada bersama-sama Pak Jokowi. Ya. Yang pertama-tama harus disebut tentu saja adalah, kita sebut nama aja, adalah kubu PDIP. Nah, yang ini adalah orang-orang yang bukan pendukung PDIP, tapi mendukung Ganjar, dan kemudian sakit hati karena Jokowi pindah. Kombinasi dari dua kubu ini, ya, kira-kira menurut saya yang sampai sekarang belum bisa menerima kenyataan bahwa pertama Prabowo udah menang, dan Prabowo menang itu antara lain karena didukung Jokowi dan didukung oleh Gibran. Buat mereka ini adalah sebuah fakta yang terus-menerus bagi mereka harus dilawan, harus didegradasikan, ya. Walaupun Pilpres sudah selesai. Walaupun sudah selesai jauh, ya. Pilpres sudah selesai, ya. Tapi kan Pak Jokowinya ada di sana sampai sekarang. Itu yang mereka inginkan agar disingkirkan. Mereka ingin agar Prabowo melihat Jokowi bukan sebagai sahabat lagi. Jokowi itu adalah beban, ya. Tapi yang lebih penting buat mereka adalah kalau itu dilanjutkan, maka orang yang akan menjadi wakil presidennya akan tetap Gibran. So, kombinasi antara Jokowi dan Prabowo ini akan terus bertahan. Ya. Dan satu lagi, dan menjadi lebih menakutkan buat mereka adalah sebuah bayangan. Kalau 2034, yang maju lagi adalah sebagai presidennya adalah Gibran. 2 kali sebagai wakil presiden, 2034 udah siap untuk maju sebagai presiden. Prabowo sama Jokowi dekat, orang nggak mau tuh karena nggak suka sama Pak Jokowi dong ya? Sebetulnya, walaupun koreksian sedikitnya begini, intinya adalah yang diserang adalah Jokowi. Ya sekarang aja Jokowi diserang terus-menerus. Misalnya paling gampang tuh cerita tentang kemarin Najwa Shihab datang ke Solo itu. Itu kan di satu sisi ada sebagian yang mengatakan bahwa Najwa sekarang melihat bahwa sebetulnya apa yang didengar selama ini tentang kehadiran masyarakat berduyun-duyun di depan rumah Jokowi itu real. Kan tuduhannya adalah ada yang bayar pakai bus-bus yang disewa untuk datang dan berpura-pura sebagai fansnya Jokowi. Tapi sekarang Najwa seperti kemudian dikatakan, tuh Najwa jadi bisa melihat langsung bahwa itu benar.
Hmm. Sementara kelompok yang nyinyir tetap bilang, Najwa membongkar kebohongan. Tetap dibilang kebohongan. Sementara Najwa sendiri menunjukkan bahwa ya dia lihat dan dia percaya dengan apa yang terjadi. Saya ingin gunakan contoh ini sebagai contoh tentang betapa remehnya, betapa betapa rendahnya ya tuduhan-tuduhan kepada Pak Jokowi ini. Dan itu setiap hari, apalagi kami di PSI kan, betapa capeknya kami harus menjawab atau nggak usah menjawab, harus merespons, harus bereaksi lah ya terhadap serangan-serangan terhadap Mas Kaisang kami, ya, yang nggak ada salah, nggak ada dia dibikinin ada sebuah meme AI gitu, dia pakai kaos yang saya anak presiden terkorup gitu kan. Padahal nggak pernah ada itu ya. Tapi terus itu disebarkan dan orang rame-rame mengomentari itu. Jadi kembali ke pertanyaan Anda, saya sih percaya sebetulnya yang diserangnya adalah Jokowi, ya. Cuma nggak bisa juga dibilang nggak ada sepenuhnya serangan terhadap Prabowo. Orang-orang tuh begini, mereka ini kalangan ini agak pengecut sih menurut saya. Jadi mereka tuh nggak berani, mereka sebetulnya anti Prabowo dulunya. Ya. Dan sekarang pun mereka masih menganggap Prabowo itu salah dipilih sebagai seorang presiden. Tapi mereka nggak berani untuk secara secara jantan gitu ya, secara terbuka mengecam, mengkritik, menyerang Prabowo. Karena dia tahu betapa Prabowo itu sangat kuat. Historinya kan susah juga sih ya, 2014-2019 kan Pak Prabowo sama Jokowi rival. Kenceng banget itu kan. Banget. Siapa yang nyangka mereka kemudian bersatu kan. Itu jadi agak susah itu memang dibayangkan. Sakitnya tuh di sini katanya. Tapi masalahnya gini, Saya kebayang maksudnya Bang Ade, oke. Tahun 2019 ketika dia bergabung, ya, even me, bahkan saya waktu itu masih menganggap ya kalau 2024 mereka Prabowo maju lagi, ya, ya dia masih dalam posisi seperti 2019 sebetulnya. Benar. Dan Jokowi digantikan oleh Ganjar. Ya. Jadi ketika itu kami memang melihat bahwa yuk kita dukung Ganjar berhadapan lagi sama Prabowo. Semua begitu kayaknya Bang. Makanya, ya. Nah, kalau kami untungnya kami memperoleh jadi kami kan dibenci sekali oleh PDIP. Diserang terus kan. Jadi ketika PSI mendukung Ganjar, kita malah dihabisi oleh PDIP. Malah disuruh menurunkan semua spanduk, baliho, dukungan kita terhadap Ganjar. Ya. Dan kita dimarah-marahin oleh para pimpinan PDIP. Itu membuat kami merasa, loh kok gini ya? Kami kan sama sekali tidak berusaha menusuk dari belakang PDIP nih. Ya. Kami sebetulnya memang mencintai Ganjar. Tapi akibat itulah akhirnya kami kehilangan atau berkurang nih rasa simpati kami terhadap Ganjar. Karena kita diserang oleh partainya Ganjar. Dan Ganjar tidak melindungi, tidak membela lah, ya, di hadapan para petinggi PDIP tersebut. Ketika itu masih kami ragu-ragu berada sampai tahap di mana kami mengatakan bahwa PSI itu sempat mengatakan mungkin tahun 2024 ini kita nggak dukung siapa-siapa ya, karena kami belum suka sama Prabowo kan. Tapi kemudian datanglah Prabowo ke kantor dan kemudian datanglah isyarat dari Pak Jokowi yang bilang bahwa PSI mulailah ngobrol-ngobrol sama Prabowo. Jadi kami bisa mengenal dia. Itu kan isyarat buat kami bahwa please support Prabowo aja lah kali ini. Jadi akhirnya kami karena itu akhirnya memutuskan untuk belajar tentang Pak Prabowo dan akhirnya dari apa yang kami pelajari dari diskusi kami memutuskan Prabowo itu memang real didukung oleh Pak Jokowi sekarang. Dan Pak Prabowo itu tidak seburuk seperti yang selama ini barangkali disangkakan banyak orang termasuk PSI sendiri. Jadi kami diuntungkan oleh kebencian PDIP terhadap atau kemarahan PDIP terhadap PSI. Kalau enggak,
kalau nggak terjadi itu, bayangkan kami akan tetap dukung Ganjar waktu itu. Iya, oke. Jadi, Ya, terbayang kalau dari sisi waktu Pilpres tersebut. ya, Saya mau sedikit fokus ke PD Perjuangan yang PSI tahu, yang Bang Ade di dalam PSI juga tahu gitu. Tanpa bermaksud untuk menuduh nih ya mengenai PD Perjuangan, Bang masih ada yang begitu sakit hatinya terhadap Pak Jokowi setelah Pilpres kemarin. Apa memang semua PDI Perjuangan atau hanya sebagian aja sih Bang? oke. Saya duga sebagian, atau bahkan saya percaya sebagian. Iya. Ya. Tapi memang artinya ada banyak juga orang-orang yang cukup adil lah ya. Orang-orang PDIP kan pada dasarnya partai orangnya pinter-pinter. Ya. Atau barangkali partai Wong Cile yang Wong Cile-nya tuh sangat mencintai Jokowi. Ya. Tapi persoalan ini kan yang menentukan persoalan ini adalah mereka yang berada di pucuk pimpinan. Ya, elit politiknya. Elit politiknya. Elit partai. Nah, elit politiknya pun tidak sama. Kita tidak bisa generalisasi semua orang di DPP PDIP itu anti Jokowi, ya. Sebagai contoh, saya akan menyebut nama Bambang Pacul, ya, atau bahkan Puan Maharani, ya, sebagai nama tokoh-tokoh yang sebetulnya dia itu nggak anti-anti amat sama Jokowi, atau bahkan tidak anti terhadap Jokowi. Ya. Dalam politik, ya politisi harus begitu sebenarnya, ya kan? Yang mana yang seharusnya begitu? Harus melihat kenyataan. Persis. Bagaimana kemudian memenangkan Pilpres atau kalah dalam Pilpres itu hal biasa dalam politik. Jadi bahasa saya, ada yang nggak baperan sebenarnya di PD Perjuangan. Sebenarnya. Okay. Dan gini, sebetulnya bahkan kan penolakan PDIP sekarang atau kebencian PDIP sekarang terhadap Jokowi, ini nggak ideologi sama sekali. Bukan karena garis ideologinya Jokowi atau garis politiknya Jokowi itu berseberangan sama PDIP. Ya, bukan itu. Ya. Ini lebih karena sakit hati. Sakit hati itu dan baperan yang kelewatan, yang tadi ada kritikan, harusnya ya sudah, kalau saja waktu itu misalnya gini, pertama kali pecahnya hubungan antara PDIP dengan Jokowi itu menyeruak luas atau sangat besar, itu mau tidak mau kita harus menyebut tentang turnamen Piala Dunia, ya. U17. U20. Ya kan? U20 ya. Yang U17 akhirnya jadi gantinya. Iya. Oke. U20 ya. Buat saya nggak masuk akal tuh. Bahwa orang-orang PDIP tidak merasa perlu untuk mengontak Pak Jokowi untuk mengatakan, Pak, kami minta maaf. Tapi kami rasa kami tidak bisa mendukung Piala Dunia ini. Yeah. Yang terjadi bukan itu. Tiba-tiba keluar pernyataan dari Mas Ganjar sama siapa? Koster. Di Bali, Iwan Koster. Koster yang bilang bahwa kita menolak. Itu buat saya itu kurang ajar betul. Lagi pula Jokowi itu orang PDIP, ya. Bu Mega bisa telepon atau Mas Hasto bisa nelfon lah, masih tahu bahwa ini suasananya memang saya tahu tidak menyenangkan, tapi kami terpaksa tidak mendukung. Misalnya begitu. Tapi itu kan itu adalah pertama kali di mana itu pecah sebetulnya. Perang itu pecah. Ya. Nah, saya mau bilang kembali ke Anda, kan Anda bilang Anda menggambarkan orang-orang PDIP itu seharusnya being a politician. Mbok ya pinter-pinter lah, nggak usah lah nyakitin orang secara terbuka. Ya taruhlah Anda nggak setuju sama garis politiknya Jokowi, ya nggak perlulah Jokowi dicampakkan, dibilang bahwa dia itu cuma petugas partai gitu ya. Nah, tapi karena itu dilakukan terus, akhirnya hubungannya menjadi pecah. Nah, ini sekarang yang jadi masalah lebih di bapernya PDIP karena merasa menuduh atau percaya Jokowi itu berkhianat. Yang sebetulnya buat kami, enggak, lu yang mengkhianati Jokowi kemarin. Dan buat kami, ya kami senang bahwa Jokowi itu keluar. Tapi enggak vice versa, Bang.
sebenarnya Pak Jokowi juga bisa berbaik-baik sama PDI Perjuangan. Seperti selama ini Pak Jokowi mampu melakukan banyak hal yang Iya. orang nggak kira Iya, dalam politik kan. iya. Ya dan itu sudah dilakukan. Ya. Sebenarnya udah. Ya maksud saya gini, kita jujur lah. Jokowi itu sakit hatinya dengan PDIP. Udah lama. Ya. Ya. Ingat kan yang dipanggil ke kantor Bu Mega, dikuliahin atau apa, yang dia duduk di, yang dibikin ada selfie-nya segala macam. Dipanggil petugas partai, dimarah-marahin, dan bukan dimarahin, disindir ya di sebuah acara, di berbagai kesempatan. Ketika itu Jokowi sudah sebenarnya punya hak sepenuhnya untuk bersikap ya udah konfrontatif. Saya yang presiden loh. Tapi ya. enggak ya. Tapi enggak kan, sama sekali enggak. Ya memang ada persoalan ketika Bu Mega minta agar partai kita harusnya dapat menteri lebih dari 4 atau 5, dia bilang. Harusnya 9 lah ya. Ya Jokowi kan bilang ya udahlah, masa dapat 5 aja, masih marah-marah. Satu korup lagi gitu kan. Nah, kembali ke tadi. Ya, seperti apa komentar kalian pemirsa, tulis di kolom komentar ya terkait dengan konten kali ini. Seperti apa? Tulis di kolom komentar, dan sekali lagi pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan subscribe Movila, dan salam demokrasi dan salam NKRI.